Selamat datang di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is your tool to feed your soul. Dan bersama saya sekarang ada Fabiola Kartowisastro. Saya panggilnya Feby ya. Ternyata teman sepantar dulu kuliah di ITB. Yeah. Adalah seorang pengusaha properti. Kalau seandainya di Jakarta pasti pernah dengar Tentrem Rogo. Dan ini adalah sebuah butik living space premium di daerah Cilandak, Jakarta. Dan juga beberapa apartemen premium lainnya. Dan ternyata nggak banyak yang tahu kalau beliau ini lulusan biologi ITB. Yang kemudian melanjutkan kuliah masternya di Bournemouth, Bournemouth University di UK. Jurusannya International Business Administration. Apa kabar Feby? Baik Mas. Sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Sebenarnya agak jauh ditemani oleh suaminya karena berulang kali tadi, aku nervous lah seperti itu. Iya benar. Kok tone-nya jadi beda? Ini santai aja kayak tadi. Kayak tadi ya? Iya. Okay. Ini yang nonton ini kebanyakan adalah adik-adik yang harusnya mereka ini pengen tahu. Jadi ini tuh kalau kuliah emang harus jadi yang seperti profesinya nanti atau enggak sih, atau memang kita bisa nyebrang atau apa. Kayak saya, kuliah saya di desain, terus sempat jadi ngajar juga, jadi staf pengajar di kampus, jadi pesulap malahan sekarang. Dan yang saya undang ini memang orang-orang yang akhirnya menyimpang. Iya. Ya, tapi menyimpang pun kita pengen kasih tahu kalau sebenarnya dari kuliah kita dulu pun masih kepake ilmunya. Banget. Nah, jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan, tapi tentu saja harus lewat kartu. Okay. Jadi monggo silahkan diambil. Minumannya kalau mau diminum kapan pun silahkan. Boleh. Itu diacak terus nanti diambil 5 kartu. 5 kartu. Duh. Ambil 5 kartu. 5 kartu. Bebas mau dari atas semua, dari tengah, ada yang dari bawah. Asal jangan dari rumah, kartu keluarga nanti yang dibawa. Hidup itu ngacak. Iya. Mau yang mana dulu? Terserah. Yang bacakan? Oke. Jadi aku rutin begini saja. Oke. Ya. Jadi kartunya ada 78 dan setiap kartu memiliki arti yang berbeda. Okay. Tapi di seluruh dunia, misalkan kartu The Nine of Cups ini, artinya akan sama di mana-mana. Nah, Nine of Cups ini tentang keinginan yang sudah satu harapan, keinginan. Dan keinginannya kayaknya sudah full semua, tinggal kurang satu saja. Dan kalau saya pikir di sini dengan memiliki semua usaha ini keinginannya kayak sudah kayak mimpi yang jadi nyata seperti itu. Tapi saya pengen tahu dulu, mimpi ini sebenarnya Tentrem Rogo ini buat seorang apalagi kuliah bisnis, kalau nggak ada satu kita kalau bikin satu bisnis baru itu kan lebih beresiko dibandingkan kalau kita mengikuti satu plan bisnis yang memang sudah ada proven sebelumnya. Nah, kok sampai nekat melakukan ini? Sebenarnya Tentrem Rogo itu terinspirasi dari apa? Oke, jadi memang kita waktu itu mulai Tentrem Rogo itu berawal dari sewa menyewain properti. Sewa menyewakan properti, apartemen awalnya. Jadi waktu kita kuliah di Inggris itu kan kita harus tinggal nyewa. Nggak mungkin beli rumah di sana kan cuma buat kita kuliah. Kita nyewa, nggak bisa ikut kayak teman-teman yang tinggal di dorm atau asrama. Karena suami istri. Karena suami istri. Akhirnya kita nyari rumah dan saat itu kan agak sulit tuh untuk dapetin rumah karena belum punya bank account, belum punya tagihan listrik gitu. Akhirnya kita nemu ada salah satu agent itu yang mempermudah gitu, mempermudah kita untuk ngedapetin tempat tinggal. Sistem bayarannya kayak uang sekolah zaman waktu SMA gitu. Jadi setiap bulan datang bawa kartu terus dia checklist gitu. Ternyata dia itu owner dari semua propertinya. Jadi bukan hanya agent. Gitu. Mengelola juga. Jadi dia punya properti dan dia mengelola. Nah, awalnya tuh dari situ gitu. Jadi kita pas pulang ke Indonesia kok kayaknya kepingin ya
punya seperti itu gitu kan. Tapi ini bentuk bisnisnya berarti kan? Bentuk bisnisnya. Bukan bentuk si facilities-nya, bukan itu ya? Bukan. Okay. Jadi bentuk bisnisnya seperti itu. Oh. Kemudian saat itu ketika kita udah harus tinggal, kita butuh apa nih, tempat tidur apa dan sebagainya. Oke, 5 menit kemudian datang satu truk gitu. Oh. Ternyata mereka sudah punya semua juga gitu. Dan wah luar biasa banget ya. Jadi dia memfasilitasi semua, membuat semua mudah lah gitu kan. Ya itulah awal muasal tertarik gitu. Jadi pas pulang ke Indonesia kepingin banget bisa punya rumah sewaan seperti itu. Gitu. Berarti itu mengisi gap yang memang nggak pernah diisi oleh orang yang lain karena memang secara regulasi itu susah ya untuk bisa dicari. Akhirnya itu berusaha mengisi pasar yang memang belum pernah disuplai. Dan memang saat itu agentnya ini bukan termasuk agent yang mahal banget, enggak, yang murah juga enggak gitu. Jadi dia di tengah-tengah tapi dia bisa memenuhi kebutuhan orang lah, ya, gitu kan. Nah, akhirnya kita pulang ke Indonesia, dimulai dari menyewa-nyewakan apartemen. Nah, cuman waktu itu saya menganalisa dulu gitu kan, Indonesia emang orang mau nyewa rumah gitu kan. Awalnya rumah dulu kan. Kayaknya kalau mau marketnya adalah orang Indonesia, saat itu ya kita kan pulang 2010 gitu kan. Apa memang bisa continue gitu. Kita kan mikirnya kan kalau bisnis itu kan bukan masalah membangunnya, tapi kan sustainnya gitu. Akhirnya dicari tahu, kayaknya kalau misalnya untuk sewa paling aman itu adalah ke ekspat. Ya betul. Nah, jadi saya mulailah menganalisa tempat-tempat ekspat yang kira-kira menarik buat mereka tinggalin. Gitu. By the time itu pulang sudah punya apartemen? Belum. Berarti punya istilahnya ada modal, tapi terus kemudian ini menganalisa pasar dulu waktu itu. Iya, menganalisa modal juga yang ngepas. Jadi nekat, modal nekat itu yang nomor 1 kita punya. Konon katanya modalnya adalah pesangon ya, dari maksudnya berhenti kerja dan kumpulan gaji yang ada di sana. Betul, suami sempat punya sempat kerja, kemudian kan 2007 tuh sempat terjadi krisis di sana kan, global yang prime mortgage kalau nggak salah. Nah, kemudian perusahaannya ditutup, jadi adalah lumayan gitu, walaupun nggak banyak ya gitu. Terus pas kita pulang ke Indonesia, mulailah dengan kok tertarik, saya lupa. Jadi tempat tinggal kita terakhir itu yang tambah membuat semakin nih saya mau pingin punya bisnis sewa menyewa gitu kan. Itu yang punya itu masih muda, dia tinggal di tempat share bersama, sementara rumah yang dia beli untuk disewakan ke kita. Sebentar, dia punya properti sendiri, malah disewakan, sedangkan dia tinggal di nyewa satu kamar bersama teman-temannya. Nyewa satu kamar ke orang lain? Iya. Oh ya? Jadi saya sempat nanya kenapa gitu. Saya kan orangnya agak suka bertanya-tanya kalau saya penasaran gitu kan. Dia bilang karena saya pengen punya rumah tapi saya nggak effort kalau saya bisa beli sekarang, jadi dia sewakan itu untuk supaya nanti dia beli dream house-nya itu tadi. Iya, gitu. Dia masih muda, single perempuan gitu kan. Oke. Terus saya pikir iya ya, kalau kayak gini kan menarik juga ya. Jadi uang bekerja buat uang, kalau kata istilahnya kan begitu kan. Kalau kata Robert Kiyosaki, uang bekerja buat uang. Nah, kemudian akhirnya sepanjang ya itu pelajaran berharga ya, pelajaran hidup gitu. Kalau jalan di sana ngelihat buy to let, dibeli untuk disewain gitu kan. Jadi kan saya mikir di Indonesia kan konsep ini nggak ada gitu. Akhirnya ya itu karena punya dream dengan pengen punya rumah sewaan, tapi juga gimana caranya untuk punya dengan uang yang kita miliki gitu kan. Akhirnya saya ketemulah dengan agent waktu itu, terus saya nanya salah satu apartemen gitu di Jakarta gitu. Terus ya waktu itu kita isengnya karena saya penasaran, karena kayaknya nih tempat ini ekspatnya lumayan banyak gitu kan. Udah mulai dibangun waktu itu? Udah jadi malah. Udah jadi. Boleh disebutkan? Di Pakubuwono. Nah, Pakubuwono itu kan udah orang mikir terkenal, ini. Iya. Nah, saat itu saya mikir gimana punya seharga gini ya gitu. Terus saya cuma pengen tahu kayak gimana sih apartemen yang dibilang menarik gitu kan.
Ternyata pas saya ke sana, saya dibilangin sama agennya, Ibu kalau Mbak kalau mau beli ini udah ada yang mau tinggalin 3 tahun gitu. Saya pikir bluffing ya. Iya. Terus masa? Karena maaf nih, orang kan mikir kalau dia mau tinggal di situ kenapa nggak beli aja? Betul gitu. Terus adalah kita pulang gitu kan. Seminggu kok kepikiran gitu ya. Kok kayaknya menarik, bener nggak ya? Iseng lah. Telepon lagi saya gitu. Boleh lihat lagi nggak bawa orang bank gitu. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kalau kita appraisal gitu. Artinya kita pakai KPR, kan katanya mau ada yang bayarin, mau langsung dibayar 3 tahun gitu kan. Coba dulu deh gitu, benar nggak? Ternyata pas saya telepon, unit yang kita lihat itu laku. Wih, 2010. Artinya, wah ini serius ya gitu. Terus dia bilang, Mbak ini ada lagi satu, dia mau 3 tahun. Yang itu 2 tahun kalau nggak salah ya. Oke. Masa sih? Iya, ini kalau 2 minggu dia akan isi. Dia kasih tahu orang mana, orang Amerika kalau nggak salah dulu kerjanya di ConocoPhillips. Saya ingat banget direkturnya ConocoPhillips malah kalau nggak salah. Terus gitu, oke, saya minta tolong sama orang bank untuk ngelihat. Nah, memang ya itu balik lagi kita punya kesempatan. Artinya ya ada kenalan dari orang bank ini yang saya kenal, tapi dia juga profesional ya gitu. Pas dia di pintu, beli Mbak, dia bilang gitu. Duit dari mana? Saya batin saya gitu kan. Itu sudah belasan? Enggak, belum. Oh belum ya? Belum, sama sekali belum. Karena itu lagi awal 2007 kan awal krisis. Iya. Properti kan gitu, awal krisis turun, mendekati ekonomi membaik itu kan pelan-pelan naik. Nah, jadi kita momentumnya pas. Lagi jam 6. Betul, momentum kita tuh sebenarnya pas banget lah saat itu gitu. Ya udah, akhirnya ternyata kita dapat pinjaman dari bank waktu itu dan cukup lumayan. Kita cuman bayar 25% atau 20% ya, maksudnya karena properti pertama gitu kan. Jadi sementara kita mau tinggal di, memang orang tua saya dulu punya apartemen di Rasuna, kita lagi betulin untuk kita tinggalin gitu kan. Apartemen pertama gitu kan. Terus ya udah, ternyata benar langsung dibayar 3 tahun di muka. Itu berarti iya. Dengan saat itu kita dapat uang segitu, karena kita harus tertib. Saya tahu bisnis itu kan bukan masalah mau sebesar apa, mau sekecil apa, tapi kita harus tertib, disiplin gitu. Terus harus hidup tetap sederhana gitu. Saya yang ada di kepala cuman mikir, ini 3 tahun untuk bayar ke depan. Kalau misalnya ada apa-apa, ini bisa kita punya segala option lah, bisa dijual atau apa dan sebagainya. Dan waktu itu kita baru pulang kan soalnya dari Inggris. Ya udah deh, kita coba dulu deh gitu. Itu pakai namamu atau suami? Itu kita kan punya kesepakatan ya. Pinjaman nama suami, tagihan nama suami, income ke saya. Kesepakatan semua wong Jowo kayaknya itu. Kalau di Inggris kebalikannya. Gitu tabungan nama suami, billing nama saya. Gitu. Nah, kemudian ya udah gitu. Akhirnya pas itu dibayar, nah disitulah ketertiban itu, dan mulailah dengan produk finansial. Jadi properti itu kan tidak lepas dari investasi. Betul. Gitu. Jadi saya berpikir kalau misalnya ini bisa berjalan dengan baik dan kita juga punya uang segitu, kita investasikan dengan baik. Alhamdulillah waktu dulu kalau nggak salah tuh reksadana, obligasi negara, sukuk dan sebagainya itu semua lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi momentum itu kita manfaatkan gitu. Nah, ya udah, jadi mulai awalnya di situ. Nah, lama-lama kita kebenaran setelah tahun keberapa kita punya lagi apartemen. Nah, tapi ini kan balik lagi ke Tante Rogo nih gitu. Kok kayaknya selama ini kita semua ngikutin manajemen gitu ya karena kan pengelolaan sama kita mereka. Kita hanya cuman apakah senang punya rumah sewaan apartemen? Jujur senang. Tapi kayaknya mulai nih tertantang. Kalau kita bisa punya create idea dari awal sampai akhir, kayaknya itu jauh lebih menyenangkan ya. Gitu. Nah, akhirnya ide itu kita mulai dengan bikin kos-kosan. Oh, itu
konsep itu diterapkan di kos-kosan dulu berarti? Awalnya di kos-kosan dulu. Oke. Kos-kosan apa? Nah, kebenaran saya di Bandung punya tante yang cuma tinggal sendiri, terus ya udah kita mulai dengan kos-kosan tante saya itu. Berarti rumahnya existing, sudah ada? Udah ada. Oke. Jadi waktu itu emang tante saya berminat untuk menjual gitu. Akhirnya ya udah deh gitu. Tapi tante saya kita kasih pavilion di situ. Oh, oke. Awal kenapa saya mau kos-kosan mahasiswa dulu tuh mikirnya gini. Oke, krisis. Kan kita ngalamin nih krisis 97. Iya. Kemudian ngalamin 2007, ya kan? Nah, sejelek-jeleknya krisis, orang tua kan tidak mungkin tidak membiayai anaknya kuliah. Betul. Itu yang pertama saya Iya. pikir. Jadi saya pikir nih harusnya anti krisis, Iya. ya kan? Jadi kita bikinlah Kos-kosan. kos-kosan mahasiswa dulu. Di mana itu? Di Kebon Bibit. Kebun Bibit berapa kamar? Ini 20 kamar. Berarti renovasi atau sudah? Sama, kita ratakan dulu, kita bangun dari nol. Oh, oke. Gitu. Dan Oke. saya memang nggak suka sama kos-kosan yang gelap, Iya. kemudian antara jarak satu pintu dengan pintu Terlalu lain berdekatan. terlalu berdekatan gitu. Dan nah, ini pertama mulai saya bawa gaya Konsep itu konsep tadi. dari Inggris itu, artinya oh ini kan mahasiswa, kita bikin kayak dorm deh gitu. Jadi ada beberapa tempat untuk belajar, ada kitchennya dibikin terbuka supaya Ada semua common orang bisa room-nya, ya, ya. gitu kan. Nah, mulailah dari situ. Kemudian setelah itu berjalan di 2015, yaitu 2015 2018 dengan Tante Merogo ini kita mulai dengan ke karyawan gitu kan, maksudnya udah deh mahasiswa udah punya nih gitu Iya. kan, ya udah kita coba ke Karyawan. mulailah dengan si Tante Merogo ini Oh, gitu. oke. Jadi awalnya itu tadi dari Inggris, tapi bentuk bisnis. Iya, Terus embrionya sebenarnya malah di kos-kosan itu tadi. di kos-kosan itu. Oh, oke. Nah, kalau yang apartemen berarti ya disewakan mengikuti pola yang Aturan memang yang sudah ada. ada saat ini. Oh, tapi ya ini tadi. Jadi akhirnya kita tahu ini kan bukan satu khayalan yang cuman itu, tapi memang ya dicoba dulu. Iya. Kalau istilahnya dieksperimenkan dulu Iya, ya. karena yang di kayak untuk yang saya sempat deg-degan juga, maksudnya siap nggak ya kita handle kos-kosan dengan karakter orang yang banyak, Berbeda-beda, ya ya. kan. Kemudian nggak mudah karena kan kalau nih anak biasa di rumah seperti ini, diam di sini seperti kok kayak di rumah gitu. Iya. Ya saya harus bisa membuat suasana kos-kosan. Saya cuma bilang, jadi pernah tuh ada anak nanya, wah kayak di rumah. Ya sekarang gini, kalian kuliah ke Bandung itu kan karena harus. Iya. Artinya kalian akan tinggal di rumah ini bukan kemauan kalian, tapi karena Betul. keharusan kalian kuliah di ITB istilahnya gitu, karena Iya. di Bandung kan, karena itu deket sama ITB. Jadi aturannya pun nggak akan saya bedain sama di rumah Betul. gitu. Jadi saya lumayan agak strict dengan aturan sih sebenarnya kalau kos-kosan yang di Bandung, Iya. karena mahasiswa tanggung jawabnya kan sama orang tua, Iya, laki-laki perempuan. laki-laki. Oh, laki-laki. Ya. Jadi kita menjaga itunya, tanggung jawab. Nah itu ternyata proses belajar untuk ngurusin orang. Iya. Dan di waktu bersamaan sekaligus. Iya betul. Saya ambilkan kartu berikutnya. Tapi ini menarik karena the page of coins. Kalau dilihat dari koin ini, dia tentang finansial, tentang bagaimana kita mengatur secara fisikal, kesehatan dan semuanya. Jadi kalau dari sini, page ini adalah seorang pembelajar, seorang padawan, seorang yang mempelajari sesuatu. Nah, kalau dari ini semua, berarti sebenarnya ini tuh bisnis tentang apa kalau boleh saya bilang si Tante Merogo ini? Tante Merogo. Jadi untuk semuanya adalah investasi, bisnis investasi menurut Jadi saya. kan ada orang bilang gini, kalau orang bilang kalau McDonald's itu bisnis F&B nggak benar sepenuhnya, Iya. karena actually mereka ini real estate bisnis. Iya. Nah ini berarti sama sebenarnya. Sebenarnya investment ya. Karena saya senang sama investasi juga gitu. Artinya saya kan kuliah di biologi. Waktu itu tahun kedua saya ngerasa kayaknya ini bukan bidang saya. Kenapa? Gitu. Susah ya. Enggak. Hafalan pertama kan, terus begitu ya saya ngerasa struggling aja. Jujur saya kuliah S1 itu saya ngerasa berat buat saya sebenarnya gitu kan. Nah terus begitu, tapi saya lebih tertarik sama ekonomi. Harusnya gitu. jadi banker ya, terus kuliahnya. Akhirnya saya minta ke bapak saya, boleh nggak kalau saya pindah, saya mau coba lagi tes gitu kan. Dikasih? Ekonomi, nggak dikasih.
sama guru besar teknik industri ini? Nggak dikasih. Akhirnya dijadikan ini apa namanya, dia seperti murid lah, dia diceritakan gitu bahwa sebenarnya ilmu dasar itu berawal semua dari ilmu dasar. Jadi seperti pesawat, kerja ekonomi itu kan semua dari ilmu dasar. Betul. Gitu. Jadi ya lebih baik kamu tetap ambil itu sampai selesai, kamu ambil ilmu dasarnya, gitu. Pola berpikirnya. Oke, gitu. Nah, tapi kan. setelah itu lebih apa sekolahnya atau kayak apa bisa aja nih? Ya sudahlah ya, yang penting harus selesai. Hanya itu aja sih. Oke. Yang penting harus selesai gitu. Tapi tepat waktu. Oh enggak. Enggak, saya cukup struggling sih. S1 saya cukup struggling. Mungkin karena saya kurang passion kali ya dengan bidang, dan saya juga bingung mau jadi apa. Tapi sebenarnya enggak juga. Saya passion saya kuliah itu lulus tepat waktu sebelum DO. Oke, ya itu saya juga dekat-dekat itu. Jadi itu benar-benar gelombang 1 sebelum terakhir. Tahun 2003. Oke. Saya tahun berapa ya lulus? Ya 2003 juga. Akhir, tapi Akhir yang ketiga ya. Oh, berarti yang setelah saya. Tapi angkatannya kan memang lebih muda setahun kan? Iya. Tapi balik lagi, akhirnya memang setelah menyadari itu, jadi memang bisnis ini itu tentang bisnis itu ya, investment ya sebenarnya. Kalau saya sih merasanya adalah investment. Jadi karena saya pingin bikin bisnis, cuman kan bisnis itu kan kayak yang gampang tapi nggak gampang ya, gitu. Resikonya kan besar bener. Gitu. Saya cuma mikir gini, bisnis apa yang resikonya menurut saya kan, menurut saya menurut orang kan akan berbeda gitu. Menurut saya resikonya low risk, high income. Ya, gitu kan gitu. Nah, kalau misalnya di properti, saya kan beli aset. Betul. Bisnis bonusnya. Betul. Gitu kan. Jadi waktu itu yang kita pikirin adalah oke, saya ambil properti ini adalah sebagai bisnis yang walaupun terjadi yang terjelek pun asetnya masih kita miliki. Bener. Gitu. Jadi mulainya dari situ sih. Saya juga mikirnya sama. Kalau properti itu nggak bisa dicuri orang. Iya. Gimana mau nyurinya? Orang barangnya nancap ke bumi. Iya. Sama paling ini juga apa namanya mempengaruhi juga kejadian 2007 itu. Waktu kita di Inggris itu kan, waktu krisis itu kan semua masalahnya adalah di kertas. Oh, betul. Kan? Ya, semua masalahnya di kertas. Kan? Jadi saya setiap hari ngelihat berita di sana tuh kan cukup agak tidak menyenangkan. Jadi saya mikir oke, bisnis dan kemudian segala sesuatu yang harus bentuknya fisik, gitu. Dan yang menarik fisik tapi bisa dibisnisin ya properti, gitu. Kalau saya bilang itu bukan membuat kita kaya, tapi membuat kita tetap kaya karena ya nilainya akan terjaga. Itu tadi. Tapi balik lagi, nah dengan ini semua akhirnya memang apa yang dibayangkan dengan si Tentem Rogo ini betul seperti apa yang tadinya diharapkan, atau malah exceed the expectation gitu, melebihi? Alhamdulillah sesuai, walaupun kita tetap ya namanya ada ups and down ya. Usaha itu pinginnya kalau one day buat lagi melengkapi gitu. Jadi untuk saat ini Tentem Rogo sesuai gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kayaknya menarik ya kalau nanti bikin ada konsep begininya gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan orang pastinya kan gitu. Tapi so far berarti apartemen itu masih ada? Masih ada. Di Pakubuwono, terus di... Iya, saya ada satu lagi di Residen 8. Oh, Residen 8, iya. Itu juga menarik gitu. Pas kita punya, baru selesai. Ini yang di Senayan kan? Bukan? Senopati, oh iya betul. Iya. Dan saya waktu itu kita mikir, pokoknya ketika ada orang yang tertarik, kita nggak mau ngasih harga mahal. Artinya gini, nggak mau jual mahal karena ketika istilahnya kalau ada kamar yang banyak, apartemen kosong banyak, berarti kan kita nggak bisa menjadi sesuatu yang jual mahal, gitu kan. Artinya udah deh kita ngikutin pasar aja. Beruntung lagi di saat itu yang mau orang Jepang 5 tahun, bayar di muka. Jadi ya tadi itu akhirnya saya beruntung sekali, dan memang passionnya adalah investasi. Jadi apapun yang akhirnya saya pegang itu kita putarkan secara investment gitu. Jadi ya
ya udah kita lakukan sendiri Ya. gitu kan. Makanya waktu itu nggak tertarik untuk kerja di orang karena kayaknya lebih pusing gue ngerjain yang punya gue sendiri deh gitu kan. Bener, Karena bener. ini kan ngerjainnya bukan cuman satu hal, tapi kita bikin sistem. Betul. Memang Bikin ya. sistem sendiri dan Iya. harus tertib sendiri gitu kan. Sebenarnya malah kayak mini banking sendiri. Tanpa Uang yang sadar. masuk harus kita Betul. ini ya. Dan saya alhamdulillah kita kan memang hubungannya sama bank. Semua tuh sama pakai KPR Yes. gitu kan. Jadi saya sendiri kadang kalau ketemu sama orang bank, kalau nawarin produk, kalau kredit mau deh, kalau nggak bukan kredit saya nggak mau. Saya suka bercandanya gitu kan, gitu kan. Artinya kalau misalnya dapat tempat baru lagi, berarti kan saya bisa memutarkan lagi Bener, gitu. Jadi kan bener. pola pikirnya begitu. Tapi ya orang kan ada pro dan kontra dengan properti gitu Betul, kan, betul. gitu. Dan saya sih cuma berpikir adalah sebenarnya kan bukan masalah kita punya seberapa banyak, Iya. seberapa bisa kita memaintain, Betul. mengelola dengan baik. Dan mengelola tuh bukan cuma mengelola propertinya, tapi agent. Iya. Saya harus mengelola agent, Benar. saya harus mengelola penghuninya. Iya. Nah, komunikasi dan trust itu yang saya pegang sama Oke. mereka gitu. Jadi saya jujur dari sekarang kita punya 2 apartemen ini, saya agentnya nggak ganti. Jadi kalau misalnya ada agent kanan kiri, saya kasih ya udah coba telepon aja agent yang ini, karena menurut saya lebih enak buat saya dan buat. Jadi kita kan sama-sama saling membutuhkan. Iya, ekosistemnya berarti memang di Betul. situ terus ya. Betul, gitu. Jadi saya memang menjaga itunya. Nah, Iya. kemudian kayak misalnya ada kerusakan atau apa gitu, minta tolong. Kita kan karena bisnis itu kan pasti harus ada cost. Betul. Nah, jadi kan mungkin beberapa orang kalau dapat uang sewa, ya uang sewanya itu dipakai jalan-jalan, Bener. dipakai untuk beli mobil Nggak lah atau tertib, apa iya, gitu. Nah, kalau kita tuh udah tahu nih, ini pasti akan ada namanya perbaikan. Iya. Jadi ketika misalnya ada perbaikan kecil, kita bisa langsung lakukan. Artinya kan kita memanjakan si penghuni. Iya. Nah, jadi Nanti muter lagi merekanya muter lagi nyaman dan Ah. dan penghuni itu kayak di apartemen yang tadi Pak Kubono itu yang alhamdulillah akhirnya terbayar dari uang sewanya semua gitu kan. Itu dari kita punya 10 tahun kosong paling 3 bulan. Jadi kosong isi itu terus gitu. Jadi agennya sendiri sangat merekomendasikan kita karena kita juga dianggap cukup berkomunikasi dengan baik ya, mudah gitu. Jadi ya buat kami sih senang-senang aja ya gitu. Jadi ya itu, jadi investment di propertinya orang-orangnya juga menjadi investasi buat saya. Artinya menjaga hubungan baik itu kan investasi. Iya. Dan sebenarnya dengan ini semua ayah udah almarhum berarti kan? Ayah saya udah nggak ada, ibu saya pas saya lagi di Inggris juga meninggal. Jadi saya sebenarnya udah nggak ada orang tua. Oke. Berarti apa yang dipesankan oleh almarhum ayah itu benar ya? Betul. Bahwa sebenarnya ilmu dasarnya Iya, masih kepake untuk sekarang gitu. betul. Tapi ini luar biasa karena ini jujur kalau boleh saya cerita, saya cuma dengar bahwa bisnis properti itu adalah utama, maksudnya bagus. Saya melakukan tapi saya nggak melakukan dengan kalau orang Muslim bilang nggak kafah. Nah, dirimu ini melakukan dengan betul. Akhirnya sekarang ini saya punya 4 properti dan saya terseok-seok untuk itu tadi. Nah, nanti kita ngobrol di luar ini, tapi akhirnya ternyata itu adalah kunci yang orang kan menganggap gini loh. Orang punya properti itu kan paling dikasih sama orang tuanya. Nah, kayak gitu atau paling dia dapat warisan terus kemudian orang selalu berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya dengan satu sistem yang itu kalau kita tertib itu akan bisa dikerjakan dan bertambah terus. Betul. Dan kalau yang ngomong ini orang banking atau bankir kan kita kan berpikir lu jualan nih. Tapi kalau ini datang dari seorang yang masuk biologi tapi nggak mau membedah hewan ya kan, terus sekolah di Inggris sampai akhirnya gara-gara krisis akhirnya pulang, berarti kan memang ini ditur semua ya, tapi akhirnya melakukan sesuatu dengan luar biasa gitu. Itu waktu kita pertama punya apartemen nih, belum punya mbak, belum punya apa, itu saya tuh bawa ember sendiri. Suami saya kan kerja, jadi suami tuh memang udah bilang kita pulang ke Indonesia. Jadi setelah krisis itu kan sempat di PHK, kemudian dapat kerja lagi di GE Finance, terus pengen pulang ke Indonesia karena kita udah nggak betah juga sih sebenarnya. Kenapa nggak betah? Sesimpel ini. Aduh, kalau di Indonesia tuh mau jualan apapun, bakso sekalipun nggak perlu nih ngurus-ngurus izinnya, sangat susah gitu kan. Artinya
rumah sendiri itu memang jauh lebih enak. Iya sih. Gitu. Itu yang kita pikirin gitu. Terus tapi suami bilang, "Oke, kalau pulang ke Indonesia saya nggak mau kerja corporate lagi." Artinya kita mencoba 2 tahun untuk coba dulu. Kalau misalnya ternyata 2 tahun kan istilahnya kita pulang ke sini kan balik lagi ke nol kan. Gitu. Kalau kita nggak bisa, oke, kita nyoba untuk corporate. Jadi memang datang nyoba sana sini lah gitu kan, maksudnya secara bisnis dulu gitu. Nah jadi waktu itu suami kerja, dia nyoba usaha sama teman-temannya juga. Ya saya ngurusin ini, jadi bawa ember sendiri, ngepel sendiri gitu. Sebenarnya menarik sih gitu. Maksudnya nggak semua orang mungkin akan mau melakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya saya disuruh cerita gini, saya kadang ya lucu juga ya. Gitu. Dan waktu itu nggak takut ya? Takut kalau jangan-jangan ini salah. Gimana kalau ini nggak works? Nggak tahu tuh ya, feelingnya tuh kuat gitu. Kayak oke, ini kayaknya bisa deh gitu, bisa gitu. Nggak tahu, feeling aja sih, kayak ini aja jalan. Kalau misalkan terus, mungkin kalau itu back then tuh umur berapa waktu itu berarti? 28? Enggak, 29-30. 29-30? Ya, 29-30an. Anak-anak sekarang umur 29-30 dengan seperti itu, terus buka Instagram lihat teman-temannya yang udah vacation kemana dengan gaji mereka, dengan ini, itu kan ngapain gue sekarang ngepelin apartemen nanti ditempatin bule gitu kan? Iya, terus dibayar 3 tahun lagi gitu kan? Ya, itu yang kita lakuin gitu. Akhirnya oke, kita beli mobil gitu. Ini punya uang nih sebenarnya kan. Ya bisa aja sih kalau mau enak-enakan gitu kan. BM seri berapa? Suami saya milihnya adalah Avanza bekas. Terus dia nanya, bisa dikredit juga nggak? Yang penting uangnya tuh muter dulu gitu. Jadi kita tuh mikir pokoknya nih uang harus muter. Gimana caranya? Kalau emang katanya uang bisa bekerja buat uang, harusnya bisa. Tapi kan artinya bukan berarti kita diam ya. Ternyata effortnya tuh besar banget gitu. Harus siap diprotes gitu kan. Itu kan nggak mudah sebenarnya. Ya kalau kita diam ya masukin aja ke yang produk-produk finansial yang ada. Tapi kan dengan seperti ini kita bisa itu nggak tadi. Challenging. Oke. Berikutnya saya ambilkan kartu lagi. Nah, ini kartu menarik. Lagi nonton. Sorry nih, ganggu sebentar. Saya mau cerita. Jadi biasanya saya sering syuting di luar ruangan dan belum lokasi yang kadang berpindah-pindah, kadang bikin muka ini lengket, berminyak dan aduh, kusem. Cuci muka ya pakai sabun mandi, cowok gitu loh. Habis sabunan badan langsung pakai untuk muka. Tapi ya memang jadi bersih tapi bikin kulit muka kayak ketarik. Kalau syuting indoor masalahnya lain lagi. Berjam-jam di luar ruangan full AC ternyata bikin kulit jadi kering banget. Selama ini belum kepikir pakai produk perawatan karena kebayang cowok kan ngapain pakai dan kalau pakai kan pasti ribet. Sampai akhirnya ketemu sama si Dr. Series ini. Penasaran karena waktu itu positioningnya adalah produk untuk he, she, me. Apa maksudnya? Ternyata produk ini bisa digunakan untuk pria dan juga untuk wanita. Can you imagine? Simple penggunaannya. 3 langkah mudah untuk keriput nanti dulu. Untuk bikin kulit muka terjaga, kulit tampak segar dan gak gampang keriput, lakukan 3 hal ini. Siap? Yang pertama, cuci muka menggunakan face recharger. Kemudian lembabkan kulit dengan day and night face food. Praktis karena bisa buat krim pagi sekaligus untuk krim malam. Dan terakhir, gak kalah penting, lindungi kulit dari sinar matahari dengan face shield. Praktis ya, apalagi kalau kita mau traveling cukup bawa 3 produk ini untuk perawatan dan perlindungan kulit seluruh keluarga, nggak beda-beda. Ini juga bisa dipakai berdua dengan pasangan loh. Dan kalau sudah punya anak remaja, dia bisa ikut pakai juga. Belinya di mana? Nah, yang mau beli bisa langsung ke website www.drseries.id atau bisa juga di official store kita di Tokopedia and Shopee. Oke, silahkan lanjut lagi. Tapi order dulu ya. The Seven of Cups. Saya pernah meramalkan kalau mau dilihat di YouTube itu ada kasus Gisela Anastasia menggunakan kartu ini. Jadi sesuatu yang terlihat nggak seperti kenyataannya. Sesuatu yang pas kita lakukan ternyata kita kaget, gitu. Dan ya ini banyak hal, bisa positif, bisa negatif, bisa in between. Nah, berbicara tentang ini tadi tuh.
setelah akhirnya buka ini tadi, si Tentrem Rogo ini tadi, apa ada malah munculnya itu apakah obstacle atau malah kayak nah ini nih ternyata mimpi kita selama ini kejadian gitu. Ya itu sih mimpi kita kejadian. Jadi ketika itu ketemu arsitek nih, berawal ketemu arsitek. Arsiteknya ini teman atau arsitek profesional yang? Jadi saya mengenal dia secara profesional. Oke. Setelah ketemu ternyata saudara jauh. Oke. Siapa namanya? Cali, anak Unpar. Cali teman saya seangkatan. Iya. Anaknya Pak Siregar. Iya. Iya. Ya itu Cali. Oh. Jadi sama Cali. Oke. Ternyata karakter kita berdua tuh sama, artinya introvert. Iya. Betul. Gitu kan. Ya udah kita cerita maunya bikin rumah yang Tentrem Rogo. Kenapa sih mau bikin rumah kayak Tentrem Rogo? Yeah. Nah kita pinginnya pokoknya Cal, ini tempat akan kita sewa-sewakan. Orang ini mau dari manapun, tapi ketika ada di sini ketemu sama teman-temannya atau sharing house, kan namanya sharing house ya gitu kan, itu tetap ngerasa kayak keluarga. Pertama itu tujuan, jadi secara ada filosofinya kali ya buat kita gitu kan, rumah itu satu itu. Kedua, nih kalau orang yang bekerja di kantoran gitu kan, mereka kan kerja dari apartemen, dari gedung, pulang macet, kalau tinggal di apartemen ketemu masuknya gedung lagi gitu. Saya tuh ngerasa kok kayaknya orang-orang tuh nggak punya quality of life ya. Artinya kerja karena tuntutan, sampai rumah hanya cuma tinggal tidur, gitu. Mereka kapan menikmatinya? Ya untuk orang yang bisa menikmati karena rumahnya dekat dari kantornya, wah itu privilege sekali gitu kan. Nah, akhirnya kita bawa konsep itu. Jadi gimana caranya orang bisa menikmati tinggal di landed house, tapi rasa di apartemen. Pernah ke rumah Cali? Pernah, rumah papanya. Oke. Itu kan kalau kita lihat dari luar itu kayak rumah hobbits yang itu atapnya. Nah, dan kebetulan memang beliau ini seorang residential arsitek yang terkenal banget gitu. Betul, profesor. Iya, jadi memang pas banget kalau Cali yang ngedesain. Oh, dulu aku ngelihat double. Pernah di Unpar juga arsitektur. Oh, pantas. Jadi 2 tahun saya kuliahnya itu 2. Di ITB sama di Unpar. IPK 4. Di ITB 1,8, di Unpar 2,1. Kan ya kumulatifnya 2 ini juga dong. Akhirnya saya pamit dari Unpar, ngulang lagi dari yang ITB itu, makanya lulusnya tepat waktu sebelum DO tadi. Iya, jadi rumah ini memang kita berbicara lah sama Cali, maunya tuh konsepnya begini. Dia ngedesain sendiri atau sama istrinya? Seperti setahu saya sih sendiri, tapi kayaknya mungkin berdua ya. Saya nggak tahu juga ya. Gitu. Jadi kita ketemu sama Cali tuh untuk ngebahas itu. Akhirnya oke, konsepnya sudah dapet, terus udah gitu ada tambahan buat kita. Sama kalau nanti kita tua, kan? Kalau memang kita bisa kita mau tempatin situ kan lumayan, teman-teman juga bisa tinggal, jadi kita sharing billing. Jadi pokoknya ngebayangin kalau bisa bikin rumah yang ya memudahkan kita di hari tua juga gitu kan. Awalnya sesimpel itu gitu loh. Sesimpel itu gitu kan. Terus begitu ya udah akhirnya ngobrol sama Cali, yang penting adalah orang pulang ngerasa rumah, homey gitu kan. Ya udah gitu. Terus akhirnya kita ini karena memang kita niatnya dari nol, berarti kita harus mulai bikin brandingnya. Carilah teman yang memang kebenaran mengerti branding gitu. Jadi kenapa namanya Tentrem Rogo, yaitu memang kita memang serius untuk ini membuat. Memang istilahnya konsultasi juga dengan ahli branding. Iya, kita konsultasi juga. Biar gitu. tahu juga namanya siapa ini. Namanya Oki. Oki ya. Iya. Oke. Nah, dan dia memang mengarahkan, memilihkan nama dan semuanya. Iya, ini cocoknya gini. Jadi saya bilang gimana ya? Nah, akhirnya Tentrem Rogo. Artinya kan masuk ke rumah itu tuh supaya merasa ya tentrem raganya gitu. Terus kenapa kita pilih nama Tentrem Rogo? Karena kita sempat mikirnya adalah kan kalau nama bule tuh orang bule biasa aja, tapi Tentrem Rogo kan kayaknya eye-catching buat mereka gitu, susah-susah lah gitu kan. Ya udah. Tentrem Rogo. Ya udah ya. Awalnya tuh kita pikir adalah expat loh ininya, market kita awal gitu kan. Dah. Terus saya juga lihat lagi adalah
kayaknya nih karakter anak zaman sekarang, kita kan bekerja udah sangat digital 2015 2016 lah ya. Itu semua sebenarnya udah digital, udah sangat gampang lah gitu. Mau kerja di Indonesia, kerjaannya dari di Amerika US, bisa gitu kan. Jadi semua kita pikirin dari mulai internetnya harus pakai apa gitu kan. Itu semua kita pikirkan gitu. Terus ada pojok-pojok yang kita misal bikin kalau mereka memang butuh ruang untuk bekerja dan sebagainya, itu kita pikirkan gitu. Nah, terus kenapa kita juga mikir salah satunya orang Indonesia, ya salah satu market yang kita target itu adalah yang seperti itu adalah ya zaman sekarang itu kan banyak orang yang memutuskan bekerja sendiri ataupun tidak harus di kantor. Betul. Sementara angkatan kita itu kan agak gap year ya sama angkatan baby boomers. Kita gitu satu kan. Kaki di mereka, satu kaki dia di anak milenial gitu. Jadi di situ kita sempat mikirin juga gitu, gimana caranya mungkin mereka yang memang punya cara kerja tidak dari kantor, mereka tapi nggak bisa kerja di rumah gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang tuh menganggap di rumah tuh kerja loh. Bener. Gitu. Karena akhirnya dianggap available terus karena ada di rumah terus kan, dianggap nggak kerja. Padahal pekerjaan di rumah itu seperti sekarang lah work from home kan, orang merasakan begitu, gitu kan. Jadi kita siapkan itu, makanya dari segi ukuran dan sebagainya kita pikirkan gitu. Jadi dan ditambah karena tidak bisa 3 lantai. Kembali lagi ke situ. Kembali ke situ. Akhirnya kita bikin 2 lantai tapi semaksimal mungkin. Tapi dari ini tadi berarti itu tadi kan tadinya mau 3 lantai tapi ternyata harus terpaksa 2 lantai. Apa yang dipangkas waktu itu? Jumlah kamar. Oh, berarti memang kamarnya aja yang berkurang. Tapi kalau secara facility-nya itu nggak ada yang berkurang? Facility nggak berkurang, kamar berkurang. Tapi yang dulu asalnya kamar lebih kecil lah ya istilahnya. Aku kan harus ngejual harga dan jumlah kamarnya harus sesuai. Artinya kalau misalnya biar investasinya pas waktunya. Betul. Jadi istilah kata gini, kalau misalnya di 30 kamar 20 kamar itu kita bisa jual misal 5 juta per kamar gitu. Berarti saya sekarang harus bikin 8 kamar sampai 10 kamar harganya harus 10 juta. Betul, gitu kan. Itu kan harus dipikirin kan gitu. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir oke, ini yang harus berubah. Berarti size kamarnya yang kita perbaiki gitu. Kenapa? Karena untuk bisa menjual sesuai dengan harga tadi itu 9 sampai 10 jutaan, itu kan orang nggak mau kamar yang kecil gitu. Bener. Kan pasti mereka mencari membandingkan dengan yang facility yang sudah ada. Nah, disitulah baru mulai kita perbaiki banyak hal. Jadi view-nya nanti harus bagaimana, rasa nikmatnya. Nah, kalau kamar dapat yang kecil tapi dia juga tidak kehilangan rasa kamar yang seperti di bawah besar gitu. Misalnya kayak di Tentrem Rogo nih, kamar yang di bawah kan lebih ada terasnya semua, lebih mahal misalnya. Kenapa yang di atas nggak ada view-nya tapi kita kasih storage-nya banyak? Oh, karena itu jadi ininya ya, compensation-nya. Iya, gitu. Jadi kayak gitu-gitu kita buat. Jadi ya ternyata alhamdulillah ya sama suami, sama arsitek, sama si kontraktornya ya kita berdiskusi. Tapi perubahannya bersama. Ada waktu tim ini sudah form atau sebelum perubahan dari 3 ke 2? Udah dari awal. Karena awal, kan pertama kita ngajuin IMB dulu kan. Iya. Jadi pas IMB tahu nggak bisa 3 lantai, langsung ditur ya. Berubah, langsung switch gitu. Iya. Tapi luar biasa. Dan satu hal lagi yang sebenarnya saya juga pikirkan itu, kenapa saya nggak bikin kos-kosan kayak kos-kosan. Nah, mungkin ini yang ya karena kita mengerjakan semua sendiri, biaya sendiri, resiko sendiri gitu kan. Jadi kita memikirkan kalau the worst scenario nih kita harus, ya hidup itu kan bagaikan roda gitu. Saya juga tidak selalu merasa harus selalu ada di atas. Insya Allah ada kalau kita mau berputar dengan konsisten ya. Betul. Gitu kan. Nah, akhirnya kita mikir kita bikin yang amit-amit kalau sampai kita harus jual kos itu kan nggak gampang. Betul. Gitu. Tergantung, orang akan membeli kos itu ngelihat dari segi bisnis atau segi investasi. Ya. Kalau orang ngomongin segi bisnis, orang pasti akan mencari yang untungnya sebesar-besarnya. Betul. Artinya gini, cara orang berpikir dengan bisnis kos itu kan caranya adalah berapa BEP-nya, berapa ini, itu kan ketahuan kalau dia memang cara berpikirnya sangat bisnis banget gitu loh. Hitung-hitungannya akan berbeda lah. Gitu. Nah,
kita akan jauh lebih susah menjual kos-kosan yang kamarnya banyak 4 lantai gitu kan, dibandingkan yang seperti kita punya. Artinya kita bisa menjual seperti rumah. Gitu. Di kafling. Yes. Artinya mereka sendiri pun mau jadiin rumah tinggal bisa, gitu kan. Mau nantinya tetap berjalan menjadi Tentrem Rogo bisa. Jadi karena ada resiko itu yang kita pikirkan plan Z-nya ini gitu. Nice sih, itu nggak kepikir sama saya. Itu karena ya itu mungkin karena kita melakukan segala sesuatunya adalah sendiri. Betul. Gitu. Betul. Jadi berusaha untuk meminimalis resiko. Betul. Gitu. Karena kalau enggak, aduh dikejar kalau misalnya istilahnya kan karena kita KPR itu kan, kalau KPR itu kan mobilnya lebih cepat dari mobil F1 kan. Iya betul. Nyampe zup. High risk high return. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah mewakili semua, tinggal Oke, saya ambilkan kartu lagi. Sini. Nah, the Six of Coins. Seseorang yang terus kemudian memberikan satu pasokan dana. Jadi seseorang yang dermawan, memberikan bantuan, dan terus kemudian orang ini bisa berdaya gitu. Jadi kalau seandainya tadi itu orang masih menganggap kalau bisnis seperti ini tuh kan bisnis yang ya itu tadi diwarisin oleh orang tua, atau sesuatu yang kayaknya kalau mulai bisnis gini harus kaya dulu deh, nggak mungkin bisa mempelajari ini dari scratch gitu, seperti itu. Nah kalau dari Feby sendiri, kalau orang mau belajar seperti ini, bisa mulainya tuh dari mana sih untuk menjadi seorang propertiawan atau apa namanya? Sebenarnya bisa memulai dari yang kecil dulu, mungkin dari rumah-rumah yang kecil dulu ya, gitu, untuk sewa-sewain rumah, sewa-sewain kamar, gitu kan, itu kan sebenarnya bisa. Apalagi sekarang Airbnb kan sudah ada. Jadi saya sendiri ngerasain nih, dengan sebelum pandemi kita nyoba 1 kamar dengan Airbnb, sangat menarik sekali. Kenapa saya akhirnya mau nyoba Airbnb? Karena menghemat iklan. Kita tidak mengeluarkan iklan. Benar, kan, tapi saya butuh exposure. Iya, dan butuh mereka ngasih kita rekomendasi rating gitu kan. Nah, untuk yang tinggal di situ, jujur saya harus sangat menjaga privasi mereka. Kenapa? Karena artinya gini, ada orang yang nggak seneng kalau tinggal di situ terus orang akan tahu, terus kemudian datang gitu, atau artis lah misalnya, gitu. Sempat ada artis yang tinggal di situ sebenarnya gitu, tapi dia nggak, karena kamarnya lagi dibetulin waktu itu gitu kan. Nah kemudian ada lagi yang datang, dia mau kamar, cuman kita kan untuk yang datang itu kan saya sendiri yang ketemu. Jadi di situ saya ngerasa ini bisa nih untuk Airbnb, tapi kan tetap harus bikin nyaman yang ini. Nah Airbnb itu lumayan ya saat itu, ini nggak apa-apa kan nyebutin Airbnb? Nggak apa-apa. Kalau perlu nggak apa-apa. Ternyata dimulai dari hal yang kecil gitu kan. Tapi setelah kita tahu cara berbisnis properti ini, sebenarnya kesempatannya juga banyak sih gitu. Artinya kerjasama, ya kan, dimulai dari nawarin agent, dari awal agent, karena mungkin banyak juga investor-investor yang membeli properti tapi dia nggak tahu mau diapain. Betul. Gitu. Tapi memang menyediakan jasa itu. Siapa? Ya Feby sendiri dan suami. Saat ini kita belum. Kan ini pasti sibuk banget dengan ini kan? Belum punya investor sih saat ini. Jadi masih sendiri. Enggak, tapi maksudnya saya sih sebenarnya pingin sekali, itu salah satu keinginan juga sih ya, one day bisa ada investor, bisa bikin ya dream Tentrem Rogo Next misalnya. Berarti gitu kan. Kalau ada yang punya properti yang nganggur, nggak kepake dan tertarik dengan konsep ini, dikasih. Kasih desain. Oh iya, itu boleh menghubungi ya. Iya. Oke, dan silakan nanti googling aja di Tentrem Rogo itu, pasti akan ada kontaknya. Iya, karena menurut saya tuh dimulai dari hubungan, trustnya itu. Trust itu, karena kan yang kita harus jaga kan trustnya itu. Benar, kan. Gitu. Benar. Gitu, dan menurut saya mulai dari situ sangat bisa. Kayak saya gitu, dengan kita ngebangun ini, ilmu properti saya sama sekali nggak punya gitu kan awalnya kan. Betul. Alhamdulillah ngelihat iklan ada mini MBA BTN, Bank BTN dengan SBM ITB. Mini MBA.
mini MBA. Iya, dari Bank BTN dan SBM ITB. Itu apa artinya sekolah ini? Jadi kita ada kelas 1 bulan setiap weekend. Itu mengenai properti. Jadi saya masuklah ke situ. Jadi ya saya mendigging banyak ilmu gitu kan, karena kita nggak punya mentor, kita benar-benar yang otodidak gitu kan, gitu. Jadi kenapa saya mengambil kelas-kelas seperti itu, gitu, belajar itu karena saya pikir saya butuh ada pernyataan bahwa apa yang telah saya lakukan ini udah benar, gitu. Tapi saya nggak tahu harus nanya sama siapa, gitu kan, gitu. Jadi dari situ saya ikutan mentoring itu, dan ternyata waktu saya ikut itu banyak sekali teman-teman yang kalau bisa bekerja sama itu sebenarnya bisa membuat sesuatu, gitu. Jadi ternyata untuk berbisnis itu kita ya harus bisa berkolaborasi kalau memang bisa. Gitu. Ini satu hal yang tadi juga makanya orang kalau beranggapan seperti itu ternyata bukan nggak sepenuhnya benar, salah ya, bahwa ini bisa dipelajari dan benar-benar tanpa, ya kalau orang dibilang tanpa modal itu artinya kalau kita punya network ya sebenarnya itu tanpa modal. Iya, itu modalnya itu modal. Tadi. Network itu modal, kepercayaan itu modal, ya kan, gitu. Jadi sebenarnya ya kita kan selalu dihitungnya modal itu adalah uang kan. Gitu. Sama saya waktu itu pas lagi kita ngerjain Tante Merogo ini, duitnya kurang. Bagaimana harus melakukan, dibilang kurang-kurang banget enggak sih, tapi duit kurang itu karena ada cita-cita yang bertambah atau karena salah perhitungan? Enggak salah perhitungan, tapi misalnya waktu itu atapnya asalnya mau pakai apa, tapi setelah dipikir secara cost kirain cita-cita nambah, bagusan pakai ini enggak, gitu. Jadi secara cost mungkin nggak apa-apa, dia lebih mahal tapi dia lebih lama gitu. Itu kan ada perubahan-perubahan seperti itu gitu. Jadi memang kita juga punya prinsip, rumah terserah nanti bentuknya seperti apa, yang penting saya strukturnya bagus. Gitu. Jadi kalau dibilang rumah itu apa yang terlihat sekarang ini, alhamdulillah misalnya bagus gitu ya. Tapi banyak barang-barang kita makanya basic, bukan yang mahal gitu kan. Karena itu kan untuk mengimbangi cost gitu kan. Gitu. Nah, ya itu. Jadi akhirnya saya pikir balik lagi namanya properti gitu. Ada pertambahan nilai. Saya mempelajari banyak, ternyata bisa top up kredit. Gitu. Top kredit untuk apa? Untuk pembiayaan berikutnya. Jadi itu semua kita pelajarin. Makanya jadi secara finansial saya mempelajari banyak, secara properti pun saya juga mempelajari. Makanya saya bilang investment gitu. Betul. Buat saya ya gitu. Tapi saya tidak ya ketika teman-teman misalnya ada yang nanya, satu hal yang harus dilakukan. Pertama, harus tertib. Nah, itu tadi. Tertib keuangan tuh harus banget gitu loh. Karena kalau misalnya enggak, ya pasti bubar lah. Tapi itu kan ilusi. Pas kita dapat duit sebesar itu gitu. Iya. Ya apalagi kalau dibayarkan di depan semuanya. Iya, ya kebayangkan Mas. Ya kalau kebenaran saya sama suami untung orangnya yang nggak terlalu kebawa egonya gitu. Jadi kayak misalnya lagi 2012 lagi musim-musimnya orang traveling, fair lah, apa dan sebagainya. Kita enggak gitu, sampai ditanya gitu kan, ada kontraktor saya, Mbak nggak pergi, nggak liburan gitu. Belum sanggup, nanti aja kalau rumahnya udah beres, udah muter. Rasanya tuh itu buat saya tuh beban gitu lah. Jadi nah tapi jujur hal yang menyenangkan buat saya sekarang adalah ketika saya liburan, saya sama suami tuh punya sepakatan gini. Kalau pesawat kita naik apa aja gitu kan, kelas ekonomi udah pasti karena kan nyampenya sama buat kita. Tapi saya harus nginep di butik hotel. Karena pengalaman. Tapi bukan selama libur butik hotel, 2 hari deh asal tahu aja. Karena saya mempelajari servis. Saya mempelajari servisnya gitu, dan di negara-negara tertentu yang saya cari, wah ternyata gini ya, gini ya gitu. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah pas tiba gilirannya liburan, pekerjaannya tetap jalan. Malah dibayar pas lagi sana dapat transfer, alhamdulillah. Oke, kartu terakhir. Saya ambilkan kartunya. The Ten of Swords. Jadi Ten of Swords ini kartu tentang mungkin bukan
ini kalau sebenarnya orang bertanya tentang cinta dan sebagainya, kalau ada hope gitu, ini overthinking. Jadi sesuatu yang seharusnya itu knowledge buat kita, sesuatu yang harusnya ini jadi sebuah kelebihan, tapi ternyata it's killing us gitu loh dengan ini semua. Nah, dari sini tadi kalau seandainya nih bisnis ini tadi tuh risikonya berarti kan mencari sesuatu yang risikonya rendah, tapi kalau dilakukan dengan tepat, ini ternyata returnnya sangat tinggi seperti itu. Nah, ada nggak sih risiko yang lain yang uncalculated terus tiba-tiba muncul seperti itu? SDM. Nah, ini tadi menarik. SDM. Jadi piye kalau seperti Jadi itu? gini, buat saya hal yang paling bikin saya stres ataupun ya itu adalah lebih ke SDM. Makanya kenapa saya beraninya di properti ini, karena istilah kata dulu saya sempat tuh pas tahun 2011 kita sempat bikin baju. Jadi jahit baju sempat. Itu masalahnya kan kita bergantung sama tukang jahit, ya kan? Dan walaupun kita tahu pola dan sebagainya, kita nggak bisa karena itu manufacture ya. Kemudian nyoba bikin bubble tea dan saya tidak pernah menganggap dua bisnis ini gagal, enggak gitu. Cuman saya bingung kalau misalnya ngadepin SDM pertama, terus kemudian aduh ini kalau ada masalah sama SDM keluarnya harus gimana, itu kayaknya tuh kayak kebakaran jenggot gitu loh. Stres terus kalau misalnya si A sama si B nggak akur terus harus ganti. Saya tuh paling nggak seneng tuh ganti karyawan karena buat saya tuh ya itu trust tuh nomor satu. Gitu kan. Nah akhirnya kalau properti saya mikirnya waktu itu sejelek-jeleknya saya bisa ngerjain sendiri. Kedua ada outsourcing yang bisa diandalkan. Artinya itu sudah membuat ketenangan lah buat saya gitu kan. Ya udah gitu akhirnya kita SDM ini memang satu hal yang paling bikin saya senewan sebenarnya gitu. Jadi sekarang selain kita mikirin cara berkembangnya, kan mikirin gimana jadi ngawasin si karyawan ini, mengedukasi. Kalau saya lebih senangnya mengedukasi mereka, terutama sejak pandemi ini kan sesuatu hal yang nggak mudah diterima sama semua orang. Dan saya harus memberitahu mereka sedetail mungkin gitu. Jadi kayak saya mau bilang terserah deh, mau bosen deh, tapi kalian harus tahu, kalian harus gini. Dan saya selalu bilang sama karyawan, kalian jangan kerja sama saya hanya karena keringat, tapi setidaknya kalian harus punya ilmu gitu. Jadi jujur yang paling saya khawatirkan dari semua adalah SDM. Emang itu kayaknya di bisnis hospitality sesuatu yang memang itu tadi mau bikinkan satu sistem juga kita harus tetap awasin kayaknya kalau di apalagi Indonesia. Ini kan kayak berhubungan dengan penghuni, kenyamanannya, dan kamar itu kan dibersihkan dan sebagainya. Kita kan harus membuat kepercayaan yang luar biasa sama mereka. Dan kualitasnya harus di-maintain terus. Gitu. Tapi kalau seandainya ilmu ini karena gini loh, kalau saya ngerasa itu saya belum pernah dapat orang yang akhirnya bisa mengajari ini dengan tepat gitu. Maksudnya mengajari itu membagikan. Saya pernah kayak waktu itu bapak karena udah sepuh terus biar dia dapat kegiatan, saya ajak dia, mungkin pernah dengar ya. Waktu itu namanya Panangian School of Property seperti itu ya. Pas dateng ya saya ajak beliau untuk ikut, tapi ternyata itu kan beli tanah bareng-bareng terus buat klaster kan. Jadi pengetahuan tentang bagaimana mengelola satu aset kita, terus terutama kredit aset kita di bank, tertibnya itu tuh nggak pernah diajarkan. Dan sebenarnya kalau ini tadi bisa dilakukan, ini tuh kayaknya orang-orang yang lain itu yang punya bisnis itu kayak diem-diem wae gitu, nggak mau bagi gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya Feby mau berbagi pun ini nggak apa-apa kan orang nanya untuk ini tadi. Saya sih senang banget gitu. Ya senang berbagi kali ya, berbagi ilmu. Karena saya sendiri juga dapat ini kan juga dengan saya mencari kan. Artinya saya tapi juga, kan dirimu ngumpulin, jadi di clipping istilahnya kalau kita dulu. Gitu. Iya sih. Oke, itu sesuatu yang ya semoga nanti banyak orang yang terinspirasi. Dan satu hal ngomongin tadi SDM, saya tuh bilang sama mereka gini, kalian itu yang gaji bukan saya.
Yang gaji diri ini kalian sendiri adalah orang yang tinggal di sini. Oke. Kalau mereka happy, mereka akan stay lama. Iya. Tapi kalau mereka nggak happy sama kalian, ya mereka akan keluar. Jadi kalian bukan harus baik sama saya, Iya, tapi baik berbaiklah sama sama mereka. Jadi kalau dan untungnya misalnya ada keluhan lah tentang security atau apa gitu. Saya tuh kebetulan kan kita rumahnya nggak terlalu jauh dari situ. Jadi saya sambil bawa jalan anjing saya datang ke situ ceramah pagi. Jam 7 pagi sambil jemuran, semua saya jajarin. Jadi saya memang langsung sendiri gitu. Jadi saya ngawasin mereka, saya panggil gitu. Gitu. Itu sih. Jadi ya menikmati sih sebenarnya. Jadi kalau ini bisnis hotel, dirimu tuh ownernya, operator, GM Semuanya. Tapi ada nggak sih videonya mau ditayangin? Tapi ya kebayang ya kalau kamar seperti ini rumah sendiri ada, tapi fasilitas bersamanya yang kayak pool tadi, Iya. terus semua. Ya kita juga mikirnya kenapa kitchen kita buat proper, karena kan sekarang kan tinggal pesen. Ya. Tapi kalau boleh tahu ini total harganya yang 10 juta tadi itu atau berbeda-beda? Beda-beda. Kita startnya dari 9 sampai 13. 9 sampai 13. Iya. Sampai itu artinya ada fasilitas yang memang Bedanya dapat. di kamar aja. Jadi kamarnya itu ada bathtub sama enggak. Oke, kalau yang 9 nggak ada bathtub. Nggak ada. Kalau 13? Yang 13 itu bathtub ada, terus udah gitu ada terasnya juga gitu. Kalau saya kepikirannya tahu nggak apa? Saya beli rumah lagi, rumahnya saya sewain, saya nyewa di sini. Kadang ada banyak sih yang nelfon untuk nanyain rumahnya disewa nggak gitu. Ya sebenarnya opsionalnya banyak sih ini. Ini yang sekarang menarik banget nih, saya lagi sering banget dapat telepon adalah untuk wedding. Foto buat wedding, foto buat, tapi kita memang tidak terima karena menjaga ini privacy kan mereka. privacy Iya. dan hunian. Jadi saya tetap akan keep dengan hunian. Tapi kalau permintaannya sebanyak itu, kenapa nggak bikin khusus Nah, memang itu. untuk itu, ya kan? Nah, itu. Yang belum ada itu kayak satu tempat untuk garden party, terus tapi mereka nanti family yang nikah itu Iya. tidur di situ untuk beberapa waktu. Dan ternyata yang paling banyak sedang diminati juga, saya ditelepon juga, adalah mau nyewa bukan kamar, bukan kolam renang, bukan apa, Tapi dapur dan dining area, karena mereka mau masak bersama. Itu buat saya juga lucu juga ya. Tapi ya balik lagi gitu, karena ini semua kita sendiri ya, kita juga harus ngukur lah, kita harus Iya. ngukur juga. Tapi banyak hal yang dari sini yang saya langsung ini bisa ini, karena kita satu-satu kan saya temuin tenannya. Jadi saya tahu kebutuhan marketnya itu apa gitu. Jadi benar-benar yang ini biologinya ketemu di sini, analisanya. tadi yang apa namanya, bahwa ya, karena kita itu ya, kita dan hewan itu kan sebenarnya sama-sama animal ya, dan butuh untuk hidup itu untuk itu tadi eko. Jadi ya memang bareng sama yang lain-lainnya gitu. Akhirnya ternyata kuliahnya sebenarnya nggak meleset-meleset juga. Nggak meleset. Analisanya oke kok. Luar biasa, terima kasih Feby Sama-sama. sudah rela untuk membagi rahasianya untuk jadi seorang pengusaha properti, dan aku yakin pasti banyak yang terinspirasi.
aku pun nanti pengen ngobrol Silakan, sama suami silakan. juga pengen konsultasi. Tapi terima kasih juga untuk kalian semua yang tetap menonton konten ini, karena ini konten yang sedikit berbeda dengan konten saya yang lainnya. Kita akan ngobrol dengan banyak sekali orang inspiratif yang orang mungkin akan berpikir sekolahnya apa, tapi kok sekarang jadinya apa. Tapi karena hanya di sini kita semua akan bisa memberikan satu nutrisi untuk jiwa kita. Dan terus saksikan podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, because this is the tools to feed your soul. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Terima kasih, sampai jumpa. Iya.